Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan landing page dari website Herentik Rental, yaitu halaman pertama yang akan dilihat pengguna sebelum melakukan login ke dalam sistem. Di sini ada landing page yang berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan layanan rental alat outdoor dan kamera kepada pengguna, sekaligus memberikan informasi mengenali fitur-fitur yang tersedia pada websitenya. Di bagian paling atas terdapat navbar yang berisi menu, kualitas kerja, katalog, preview, metrik data, paket harga, dan FAQ. Menu ini memudahkan pengguna untuk berpindah ke setiap bagian halaman dengan cepat. Di sebelah kanan terdapat tombol login. Apabila pengguna sudah login, maka tombol tersebut akan berubah menjadi dashboard, sehingga pengguna dapat langsung masuk ke halaman sesuai dengan role masing-masing, itu sebagai user, admin, maupun super admin. Selanjutnya terdapat hero section yang berisi judul utama, deskripsi singkat mengenai layanan, serta tombol mulai eksplorasi sistem. Tombol ini menjadi akses utama bagi pengguna untuk mulai menggunakan aplikasi. Di bawahnya terdapat marquee atau running text yang menampilkan beberapa nama alat yang tersedia di dalam database. Data tersebut diambil langsung dari database sehingga akan berubah secara otomatis ketika ada penambahan atau perubahan data alat. Kemudian terdapat bagian kualitas layanan yang menjelaskan beberapa keunggulan dari sistem seperti proses perawatan alat, sterilisasi, perlengkapan outdoor, serta sistem perhitungan biaya dan denda yang dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, ada bagian alur kerja sistem yang menjelaskan proses penyewaan secara singkat, dimulai dari pengguna melakukan registrasi atau login, kemudian memilih alat yang ingin disewa. Setelah itu, sistem akan mengecek ketersediaan stok secara otomatis, dan terakhir admin akan memverifikasi serta menyerahkan alat kepada pelanggan. Berikutnya terdapat katalog preview yang menampilkan beberapa alat unggulan lengkap dengan foto harga sewa, stok, dan deskripsi singkat. Jika pengguna tertarik, mereka dapat menekan tombol amankan unit sekarang untuk melanjutkan ke proses penyewaan. Di bawah katalog terdapat bagian matriks data yang menampilkan informasi seperti jumlah transaksi, transparansi sistem, kecepatan server, dan jumlah mitra. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai performa layanan. Selanjutnya ada paket harga yang menjelaskan pilihan penyewaan seperti paket harian dan paket mingguan. Pada paket mingguan, sistem secara otomatis akan memberikan potongan harga apabila durasi sewa memenuhi syarat. Terus kemudian ada proteksi alat, yaitu layanan tambahan yang dapat dipilih pengguna sebagai perlindungan apabila terjadi kerusakan ringan selama penyewaan. Di bagian FAQ atau Frequently Asked Question yang berisi jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering diajukan pengguna, seperti aturan keterlambatan, pengembalian, keamanan pada pengguna, serta informasi mengenai perlengkapan kamera yang disewakan. Terakhir adalah footer yang berisi informasi singkat mengenai Herentik Rental, menu navigasi, kategori yang tersedia, serta informasi kontak dan alamat perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landing page berfungsi sebagai halaman informasi sekaligus media promosi. Melalui halaman ini, pengguna dapat mengenal layanan yang tersedia, melihat katalog alat, memahami alur penyewaan, hingga diarahkan melakukan login dan menggunakan sistem. Pada video ini, saya akan menjelaskan tampilan dashboard super admin beserta fungsi dari setiap menu yang tersedia pada sistem rental alat outdoor dan kamera. Halaman pertama adalah dashboard. Pada bagian ini ditampilkan informasi penting seperti total member yang terdaftar, total admin yang mengelola sistem, jumlah alat yang tersedia, total pendapatan dari transaksi yang telah selesai. Selain itu, terdapat grafik aktivitas penyewaan yang menampilkan jumlah transaksi setiap bulan sehingga memudahkan super admin dalam memantau perkembangan bisnis. Di bagian bawah ini juga terdapat live action monitor, yaitu riwayat aktivitas terbaru yang dilakukan di dalam sistem.
Menu berikutnya adalah kelola data admin. Menu ini digunakan untuk mengelola akun admin. Super admin dapat menambahkan admin baru, mengaktifkan atau menonaktifkan akun admin, menghapus akun admin yang sudah tidak digunakan. Dengan fitur ini, hanya admin yang memiliki izin yang dapat mengakses sistem. Selanjutnya terdapat menu kelola pelanggan. Pada halaman ini, super admin dapat melihat seluruh data pengguna yang telah mendaftar. Fungsinya adalah untuk melihat data pelanggan, melakukan suspend akun apabila terjadi pelanggaran, mengaktifkan kembali akun pelanggan jika diperlukan. Menu monitoring transaksi digunakan untuk melihat seluruh transaksi penyewaan. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor transaksi, nama pelanggan, tanggal sewa dan tanggal kembali, total pembayaran, status transaksi. Melalui halaman ini, super admin dapat memantau seluruh aktivitas penyewaan secara real time. Menu berikutnya adalah stok gudang. Fungsinya untuk mengelola seluruh data alat yang disewakan. Pada halaman ini, super admin dapat menambahkan alat baru, mengubah data alat, menghapus alat, mengatur harga sewa, mengubah jumlah stok yang tersedia. Dengan demikian, data inventaris selalu tetap akurat. Menu terakhir adalah audit log. Halaman ini mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam sistem seperti penambahan admin, perubahan data alat, penghapusan data, aktivitas penting lainnya. Audit log berfungsi sebagai riwayat aktivitas sehingga setiap perubahan pada sistem dapat diketahui dengan jelas. Secara keseluruhan, dashboard super admin berfungsi sebagai alat pengelolaan sistem. Melalui dashboard ini, super admin dapat mengelola admin, pelanggan, transaksi, inventaris alat, serta memantau seluruh aktivitas sistem secara mudah, cepat, dan aman. Di sini di tampilan untuk dashboard admin, di sini ada omset bulanan, total pelanggan, sama koleksi alat sedang disewa. Di sini untuk omset bulanan ini untuk merekap semua uang dari user. Nah, di sini ada kelola data alat. Di sini di dalam daftar stok alat ini admin bisa mengedit alat, kayak misalkan untuk jumlahnya misalkan 20, terus di sini bisa diganti, bisa diedit, bisa perubahan. Dan bisa pula untuk dihapus, untuk delete. Di sini bisa dihapus. Terus ada menu booking masuk. Di sini yang tadi user untuk mengakses yang dipending, admin bisa menyetujui. Ini menyetujui buat ini. Nah, di sini admin sudah transaksi berhasil diperbarui dan disinkronkan ke sistem utama. Untuk persetujuan booking, pelanggan menunggu validasi. Di sini yang tadi divalidasi. Di sini ada menu kelola transaksi. Struktur sewa baru multi alat offline. Di sini bisa untuk offline lah, misalkan namanya Ibrahim. Di sini ada nomor HP bebas. Di sini ada tanggal, misalkan tanggal 29 sampai kembali tanggal 30. Di sini ada cari nama, misal Sony Alpha A6. Ini alatnya berapa, misalkan 2. Di sini bisa tambah alat lagi, tas karir sama ini. Ini bisa simpan perubahan. Nah, lalu masuk ke laporan sederhana yang tadi offline. Jadi yang offline mah langsung nggak ada pending, jadi soalnya langsung di input sama admin. Terus ada menu terminal kembali. Nah, di sini harus di ACC kembali yang Ibrahim tadi. Nah, ini kalau misalkan si pelanggan udah mengembalikan, nanti di ACC. Nah, bila sudah di ACC, di sini ada laporan sederhana. Nah, nanti masuknya ke laporan sederhana. Nah, si omset ini tuh langsung tertulis ke sini, semua direkap menjadi 1.085.000 untuk semuanya. Di sini ada profil admin, membuat profil admin yang masuk ke akun tersebut.
Terus di sini ada menu logout server. Nah, website rental alat outdoor dan yang kami buat. Halaman pertamanya yang dilihat pengguna login itu yaitu beranda. Ya, ini berandanya. Di bagian atas terdapat menu navigasi katalog utama, dashboard sewa, sama riwayat sewa dan logout. Selain itu di halaman ini juga ada informasi mengenai layanan rental promo serta keunggulan dari website yang agar kami pengguna lebih mengenal layanan yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada fitur pencarian filter kategori. Nah, di sini fitur pencarian digunakan untuk mencari alat berdasarkan nama, sedangkan filter digunakan untuk menampilkan kategori tertentu, misalnya kamera atau perlengkapan outdoor. Jadi pengguna tidak perlu mencari satu persatu karena alat bisa ditemukan dengan lebih cepat. Nah, di bawah ini terdapat katalog alat atau katalog unit tersedia. Di halaman ini tampilan semua alat tersedia untuk disewa. Setiap alat menampilkan foto, nama alat, deskripsi singkat, jumlah stok yang tersedia, dan harga sewa per hari. Di sini. Nah, pada form penyewaan, tombol sewa ditekan akan muncul form penyewaan. Di sini diminta mengisi tanggal mulai sewa, misalkan tanggal 28 bulan 6 bulan 6. Masa sewanya itu 1 hari, jumlah unit yang dibutuhkannya misalkan 1, dan misalkan untuk proteksi alat perlindungannya itu digunakan dan tambah ke troli. Nah, di dalam dashboard sewa fungsinya untuk melihat daftar alat yang sudah dimasukkan ke dalam troli. Di halaman ini pengguna bisa mengecek kembali alat yang dipilih sebelum melanjutkan ke proses penyewaan atau pembayaran. Sabun aing tadi jelaskan. Berapa kali ini ya sebenarnya? Tadi kalau saya makin produk errornya. Nah, di sini ada riwayat transaksi penyewaan. Menu ini berfungsi untuk melihat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh pengguna, mulai dari alat yang pernah disewa, tanggal penyewaan, sampai status transaksinya. Semuanya bisa dilihat dari halaman ini. Tanggal sewa, tanggal kembali, total pembayaran. Nah, dan menu terakhir adalah logout. Fungsinya keluar dari akun setelah selesai menggunakan website sehingga akun tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Sekian dari kami, kelompok 6. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada banyak yang salah. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.